Perkenalkan, namaku Agus. Usiaku kini masuk 30 tahun. Aku seorang freelance dan mempunyai istri yang bekerja di salah satu kantor pemerintahan. Hari itu aku memilih untuk menyelesaikan pekerjaanku di rumah saja. Dan sang istri menghampiriku untuk mengajakku untuk ikut kumpul makan bersama teman-teman kantornya. Setiap ia akan pergi bersama teman-temannya, ia selalu meminta izin, bahkan mengajakku untuk ikut menemaninya, namun terkadang aku malas untuk ikut. Namun kali ini aku tertarik dengan ajakannya karena aku merasakan sedikit penat dengan pekerjaanku minggu ini. Nah, gitu dong jadi suami yang bisa ada untuk istri, ucap sang istri sambil tersenyum. Ia pun pergi menuju kamar dan bersiap-siap, dan aku membereskan pekerjaan sebelum mematikan laptopku. Kami pun berangkat menuju restoran tempat mereka janjian. Sesampai di lokasi, 4 pasangan dan 1 perempuan tanpa pasangan sudah mengisi meja yang sudah dipesan sebelumnya. Singkat cerita, obrolan dan makanan pun sudah mulai habis, namun di hati masih menyimpan tanda tanya. Kenapa perempuan di sampingku ini sendiri? Tanpa membawa pasangannya? Ingin kutanyakan sama sang istri, namun aku lebih memilih diam. Sesekali istri ngobrol dengan si wanita ini yang ternyata namanya Lala. Oh, namanya Lala, pikirku dalam hati. Tak lama kemudian istri dan 2 teman lainnya pergi ke kamar mandi, dan tanpa disengaja si Lala menjatuhkan sendok dan persis di kaki kiriku. Aku pun mengambilnya dan menaruh lagi di samping piringnya, dan si Lala pun tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepadaku. Aku pun menjawabnya sambil membalas senyumnya. Acara hari itu pun sepertinya akan selesai karena mereka sudah kompak untuk berfoto bersama sambil meminta tolong sama pelayan restoran untuk mengambilkan foto kami. 1, 2, 3. Maaf, bisa lebih rapat lagi biar bisa masuk semua ke kamera, kata si pelayan. Kami pun bergeser dan tanpa disengaja tanganku bersentuhan dengan tangannya si Lala. Dan ia pun tersenyum tipis. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Sudah, ucap si pelayan. Si Lala pun kembali melempar senyuman tipis kepadaku. Kami pun bergegas menuju parkiran. Si Lala pun menyapa istriku, hati-hati ya Mbak Mas, dengan senyumnya yang kesekian kalinya. Iyalah, kamu juga ya. Udah bawa motor sendiri lagi, kasihan ya jomblo, ucap istriku. Aku pun memberanikan diri menanyakan kenapa si Lala datangnya sendiri tanpa membawa pasangan, tanyaku ke istri. Dan si istri menjawab, si Lala baru saja cerai 2 bulan yang lalu sayang, ucap istriku. Oh, pantas saja tadi senyumnya kok beda dalam hatiku. Kami pun tiba di rumah. Rasa penasaranku tentang si Lala semakin menjadi. Aku membuka Instagram kemudian melihat kontak pertemanan istriku dan dengan mudah aku pun menemukan akunnya si Lala, dan tanpa menunggu lama aku pun mengirim pesan di Instagram dengan sapaan, "Halo La." Tak berselang lama, pesanku sudah diterimanya. Namun hanya terlihat tulisan kalau ia sedang mengetik. Tiba-tiba istriku datang menghampiriku, "Tidur yuk sayang, besok kerja." Sambil memindahkan layar aplikasi di handphone, aku pun menjawab, "Duluan aja yang, aku mau lanjutin pekerjaan yang tadi aku tinggalin. Dikit lagi beres kok." "Ya udah, aku tidur duluan ya yang," ucap sang istri. Handphoneku pun bergetar dan ternyata balasan dari si Lala. Ini siapa ya Mbak atau Mas? Mungkin dia mengira istriku yang mengirimi dia pesan karena akunku menggunakan foto profil aku bersama istriku. Aku pun menjawabnya, "Ini aku sih Mas, hihi." Sambil menyelipkan emoji tersenyum dengan pipi warna merah. Obrolan melalui pesan di Instagram begitu banyak dan tanpa sadar jam sudah menunjukkan pukul 1.49 menit. Si Lala pun menulis pesan yang membuatku merasa terpancing. "Mas, boleh saya nanya sesuatu?" "Ya apalah? Nanti pesan ini nggak dibaca sama si Mbak kan?" "Ya enggak lah," jawabku. Ternyata senyumannya di meja restoran tadi menjadi pertanda kalau memang si Lala butuh seorang pria di sampingnya, pikirku dalam hati. Obrolan terus kami lanjutkan sampai jam menunjukkan pukul 3.10 subuh. "Ya udah Mas, sampai ketemu besok ya," ucap si Lala. "Jangan lupa pesannya dihapus besok Mas, nyacet lagi kalau jadi keluar," katanya. "Oke. Tenang saja. Aman kok," dan kali ini emojinya senyum yang ada love-love-nya. Dan si Lala pun membalas dengan emoji yang sama dengan tambahan kalimat, "Nggak usah dibalas ya, Mas." Aku pun tersenyum sambil menghapus obrolan kami di pesan, sambil berjalan menuju kamar untuk istirahat.